Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yoda Bandung Wiradika, mahasiswa Universitas Pasundan angkatan 2022 dengan NPM 2210001. Di sini saya akan membahas tentang apa saja yang dipelajari pada mata kuliah metode alternatif penyelesaian sengketa. Pada mata kuliah metode alternatif penyelesaian sengketa atau yang disingkat MEPS, membahas tentang berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Berikut beberapa topik yang umum dipelajari di mata kuliah ini. Yang pertama adalah konsep dasar metode alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri, yang terdiri dari pengertian dan tujuan MEPS. Yang kedua, prinsip-prinsip MAPS atau metode alternatif penyelesaian sengketa. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan MEPS dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis metode alternatif penyelesaian sengketa. Poin kedua, metode yang dipakai dalam mata kuliah metode alternatif penyelesaian sengketa ini yang pertama adalah negosiasi. Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa secara langsung antara kedua pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kedua adalah mediasi. Proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak, yang disebut pula sebagai mediator, untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Yang ketiga adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan berwenang yang disebut konsiliator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Yang terakhir adalah metode arbitrase. Proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak ketiga yang netral dan berwenang yang disebut arbiter untuk membuat keputusan yang mengikat para pihak. Poin ketiga, metode alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri memiliki hukum dan peraturan yang tercantum pada pertama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua adalah peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan metode alternatif penyelesaian sengketa. Dan yang ketiga yaitu kode etik mediator, arbiter, dan konsiliator. Poin keempat, keterampilan dalam metode alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, metode alternatif penyelesaian sengketa memiliki keterampilan komunikasi. Yang kedua, keterampilan negosiasi. Ketiga, keterampilan mediasi. Keempat, keterampilan konsiliasi. Dan yang terakhir, keterampilan arbitrase. Poin kelima, membahas tentang praktek metode alternatif penyelesaian sengketa. Metode alternatif penyelesaian sengketa, praktek dalam metode alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari yang pertama yaitu simulasi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kedua, studi kasus penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa. Dan yang ketiga, kunjungan ke lembaga-lembaga penyelesaian sengketa. Selain topik-topik yang saya sebut tadi, mata kuliah metode alternatif penyelesaian sengketa juga dapat membahas topik-topik lain yang relevan, seperti pertama, peran metode alternatif penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Kedua, masa depan metode alternatif penyelesaian sengketa. Dan yang ketiga adalah etika dalam metode alternatif penyelesaian sengketa. Setelah saya mengikuti mata kuliah metode alternatif penyelesaian sengketa, saya diberikan tugas untuk melakukan kunjungan ke instansi atau badan dan lembaga yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Saya memutuskan untuk berkunjung ke BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung. BPSK
merupakan lembaga peradilan non-negara yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam PPSK terdapat 3 unsur, yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Di dalam PPSK Kota Bandung, setiap unsur memiliki 5 komisioner. Lalu dalam persidangan harus ada setiap unsur. Unsur pemerintahan menjadi ketua dalam persidangan. Apa yang dimaksud dengan sengketa konsumen? Sengketa konsumen adalah perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha yang timbul dari transaksi jual beli barang atau jasa. Sengketa ini dapat terjadi karena berbagai hal, seperti barang yang tidak sesuai dengan yang diiklankan, kerusakan barang, jasa yang tidak memuaskan, dan lain sebagainya. Dan berikutnya adalah syarat dan langkah mengajukan permohonan. Syarat mengajukan permohonan di PPSK Kota Bandung yaitu pemohon wajib berdomisili Kota Bandung termasuk KBB Cimahi dan tidak bisa diwakilkan kecuali meninggal atau sakit. Lalu mengajukan berkas-berkas yang berkaitan, setelah itu mengisi formulir pengaduan yang diberikan. Setelah itu akan diberikan kepada ketua BPSK. Sebelum sidang berlangsung, ada prasidang untuk memilih metode penyelesaian. Jika tidak menemukan kesepakatan dalam pemilihan metode, maka persidangan tidak akan berlanjut atau deadlock. Jika berhasil memilih metode, maka akan dilanjutkan dalam persidangan. Metode yang digunakan BPSK dalam menyelesaikan sengketa, yang pertama adalah mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak, yaitu mediator. Mediator membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dan yang kedua adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak, yaitu konsiliator. Konsiliator membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan, tetapi konsiliator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskannya. Yang ketiga ada arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menyerahkan sengketa kepada pihak ketiga yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memutuskannya, yaitu arbiter. Arbiter berwenang untuk membuat putusan yang singkat maksudnya yang mengikat para pihak. Ya, yang berikutnya alur penyelesaian sengketa di BPSK. Yang pertama, syarat pengaduan. Berdomisili Kota Bandung dan pihak yang mengadukan wajib pihak yang bersangkutan secara langsung dan keseluruhan berkas yang bersangkutan. Kedua, konsultasi mengenai sengketa yang dipermasalahkan. Yang ketiga, mengisi formulir pengaduan. Setelah diisi dan diperiksa kelengkapan persyaratan, maka diajukan kepada ketua BPSK untuk ditandatangani dan dijadwalkan. Yang keempat, prasidang. Di dalam prasidang, para pihak dapat memilih metode apa yang akan digunakan sebagai metode penyelesaian ketika sidang, baik itu arbitrase, mediasi, ataupun yang terakhir ada konsiliasi. Setelah melakukan prasidang, yaitu melakukan tahap terakhir yaitu sidang. Sekian pemaparan saya dari pembelajaran metode alternatif penyelesaian sengketa dan sedikit cerita dari kunjungan saya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.